terus ini juga Pak Edi, untuk belangkonya ini sih sudah standby ada ya Pak? Ya. Untuk belangko. Oke, ya. Jadi kalau belangko ini kita ini punya stok. Kebijakan pusat itu kalau saya ini boleh silahkan ngajukan kalau tinggal si stok belangko 2000. Jadi kayak kemarin yang terakhir ini luar biasa memang di Sampang ini. Saya hari Senin tanggal 8 itu terima 10.000 belangko. Kemarin hari Senin saya cek tinggal 6.000. Seminggu itu ya? Seminggu sudah 4.000. 4.000 ya? Luar biasa. Ya mau nyarikan BLT itu. Ada bantuan. Artinya ini juga saya jelaskan. Loh Pak Edi katanya dibatasi 100 gitu loh. Kok sampai 4.000 gitu loh. Kalau 100 kali 5 kan cuma 500. Iya. Lah ini biar tidak jadi mes ya gitu ya, tidak jadi mes. Perlu saya informasikan bahwa yang saya batasi ini adalah yang datang langsung. Tetapi juga ada yang datang sendiri dari kecamatan secara kolektif. Iya. Kecamatan membawa 50 atau membawa 100. Yang datang kan satu orang. Iya. Gitu loh ya. Ini juga kita kecamatan. terima petugas atau dari desa ada yang membawa kolektif. Kita terima. Gitu loh ya. Cuma penyelesaiannya beda dengan yang datang langsung tadi itu. Kalau yang kolektif dari kecamatan atau dari desa itu tidak sehari selesai karena ini kita kerjakan malam. Begitu ya. Gitu ya. Ini kita kerjakan malam. Biar tidak jadi saya sudah Tuhan rekaman ini penting. Jadi biar tidak ada apa sih katanya Pak Edi dibatasi 100 kok sampai 4.000 ya seminggu. Nah, ini takut ada persepsi yang kurang positif ke saya, jadi tidak perlu saya jelaskan. Kalau saya sih Pak Edi dari tim generasi peduli negeri tidak ada masalah yang penting di sini lancar semua gitu. Bahkan kemarin itu ada yang sempat mengatakan bahwa ada pungutan liar lah ini. Saya tidak langsung menelan mentah-mentah Pak Edi. Betul ya. Nah, ini Pak Edi, itu kan untuk KTP. Ya. Kalau untuk akte ini sama, tidak ada kesulitan di sini untuk syaratnya gimana aja kalau untuk akte ini? Jadi kalau akte kelahiran itu syaratnya adalah disiapkan surat keterangan kelahiran. Gitu ya. Surat keterangan kelahiran dari bidan atau dari dokter. Atau kalau lahirnya dari penolong kelahiran yang desa, dukun lah ya bahasanya ya. Nah, itu surat keterangan kelahirannya bisa minta di kepala desa. Di kepala desa. Kan bisa begitu itu ya. Kalau untuk masyarakat yang tidak punya surat nikah itu gimana solusinya? Nah, sebentar dulu ini satu-satu dulu. Terlalu semangat soalnya. Iya, jadi ini saya masih satu dapat surat kelahiran gitu ya. Ini masih ada syarat belumnya. Saya saking semangat ini, informasi penting untuk masyarakat itu. Surat keterangan kelahiran kalau dari bidan kepala desa ini juga tidak ada Pak Edi. Gimana? Di sini sudah ada tak siapkan yang namanya SPTJM kelahiran. Ya, apa SPTJM itu? Surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran kelahiran. Ada solusi sudah ini. Sudah ada solusi. Iya, gitu loh ya. Solusinya. Ini yang dari surat kelahiran itu ya. Terus yang kedua syaratnya adalah kartu keluarga, fotokopi kartu keluarga. Kartu keluarga ini yang dimaksud adalah orang yang akan diajukan akte kelahiran itu harus sudah tercantum di kartu keluarga. Kakak. SK tadi itu kayaknya ya. Itu harus sudah ada gitu loh. Maka fotokopinya masuk ke kakak dulu gitu loh, kakak dulu. Itu fotokopinya nanti dibuat itu. Terus kemudian syarat yang ketiga adalah KTP orang tua, gitu ya. Terus bapak ibu, ayah ibu. Terus kemudian KTP 2 orang saksi. Sampai saksi itu ya. Ya itu. KTP 2 orang saksi. Terus yang terakhir adalah fotokopi buku nikah, gitu ya. Fotokopi buku nikah. Ketika misalnya masyarakat ini belum memiliki buku nikah, apa akhirnya menjadi tidak bisa mengurus akte? Bisa gitu ya. Ini sudah disiapkan solusi juga. Kebijakan pemerintah ini sudah dibuat solusi karena pemerintah ingin jangan sampai masyarakat kita ini terhenti karena ada persyaratan yang belum terpenuhi dan itu masih bisa ada. Maka keluarlah kebijakan itu.
Makanya ketika ada buku nikah yang belum bisa dimiliki, karena yang dulu-dulu itu kan banyak, ya orang tua kita itu banyak yang tidak pegang buku nikah. Tetapi beliaunya itu menikah dengan KUA, itu ya. Cuma belum pegang buku nikah. Nah itu ada itu banyak yang ada itu, itulah ya. Makanya kalau di dalam kakak sudah menunjukkan ada pasangan suami istri, bapak ibunya sudah ada di kakak, maka penggantinya adalah SPTJM lagi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak pernikahan. Itu kalau tadi kelahiran itu mintanya di dinas lain kalau tadi kan SPTJM untuk kelahiran, kalau ini SPTJM untuk pernikahan atau perkawinan. Itu ada nanti yang membuat yang bersangkutan menandatangani, dibuatkan 2 saksi. Nah, itu sudah, itu kuat. Artinya kalau yang bersangkutan sudah menyatakan sendiri, disaksikan 2 orang, itu makanya saksi tadi itu kalau tidak punya buku nikah bisa jadi 2 tadi, berfungsi untuk ikut menandatangani di SPTJM, dilampiri KTP, itu lebih bagus, tidak usah nyari saksi yang lain lagi. Gitu loh maksudnya, gitu loh. Jadi bahwa saksi itu menyaksikan bahwa orang ini membuat pernyataan. Nah, gitu. Jadi tidak ada yang ribet sebenarnya kata. Tidak ada yang ribet gitu loh. Yang ribet itu karena belum paham secara utuh gitu loh ya. Nah ini juga Pak Edi, untuk gitu. akte ya, karena kan kita mau ibadah aja seperti haji, umroh kan kadang butuh akte untuk membuat paspor. Misalnya kan ada akte kelahiran. Orang kalau misal yang sudah berumur ya 30 ke atas lah Pak Edi. Kadang ada orang tuanya yang sudah meninggal, itu gimana caranya Pak Edi? Sama aja. Jadi bisa. Orang tuanya sudah meninggal pun bisa, asalkan orang tuanya itu yang penting bener namanya siapa. Ini kan gitu. Sudah ketemu anak yang keberapa gitu loh ya. Anak yang keberapanya betul. Sudah nggak ada KTP orang tuanya itu. Itu ada KTP orang tuanya yang meninggal. Iya, kalau udah meninggal kan nanti ada keterangan kematian. Nah, keterangan kematian itu dari mana? Apa di Capil, apa dari kepala desa? Kepala desa. Oke. Penggantinya itu. Kalau bawa bukti bahwa orang itu sudah meninggal, ya pakai surat kematian. Kan begitu. Jangan sampai orang tuanya masih hidup dilaporkan mati, nanti kan gak enak juga. Makanya perlu ada surat keterangan kematian dari kepala desa gitu loh. Iya kan? Intinya gak ada yang ribet gitu loh. Gak ada yang ribet. Yang penting sampean itu mau aja untuk mengerti, jadi orang mengerti. Intinya walaupun sampean sudah umur 30 atau 40 mau bikin akte kelahiran, karena orang tuanya sudah tidak ada dua-duanya, tinggal minta surat keterangan kematian dari kepala desa. Sampai ingat waktu itu sampai anak keberapa? Nah untuk kakak gimana Pak Edi? Apa cukup itu? Ya kakaknya yang bersangkutan. Dia ada di kakak berapa? Walaupun tidak harus masuk ke keluarga. Bukan kakaknya orang tuanya dihidupan lagi gitu. Kakaknya sendiri yang bisa kakaknya sendiri. Di situ kan ada nama orang tua kan? Ya, ada nama orang tua. Siap. Yang penting kalau sudah usia dewasa, kalau punya ijazah itu lebih baik ditunjang dengan fotokopi ijazah. Iya, dilampirkan untuk memastikan kevalidan datanya. Nama orang tua, tempat tanggal lahir, gitu loh maksud saya. Sehingga ini menjadi akte kelahirannya nanti menjadi betul dan valid gitu loh, sesuai dengan kondisi realnya gitu. Gak ada yang ribet, Kok kayaknya global gitu ya. Padahal intinya tuh untuk teman-teman mudah-mudahan yang melihat wawancara kami dengan Pak Edi ini bisa mengerti lah. Tujuan kami itu tidak ingin mencari-cari kesalahan, tidak. Kami hanya ingin mengedukasi. Tidak etis juga Kak. Sebenarnya kan kemarin sudah dia Pak Edi ini wawancara juga sama teman-teman media. Cuma caranya itu kurang apanya berarti? Kita praktek lah, kita seret biar Pak Edi itu menunjukkan ini loh tempat gimana Pak Edi, siap sampean? Kalau sekarang saya mohon maaf, saya jam 12 ini ada rapat paripurna. Oh ada rapat, jadi bisa. Jadi mungkin lain dari disambung lagi berkaitan dengan
proses yang kita lakukan. Tidak apa-apa, saya lebih baik biar masyarakat tahu lah. Ini loh untuk alat cetaknya atau tugasnya, yang untuk akte, ini yang untuk perekaman, ini yang untuk KK dan sebagainya. Itu juga lebih bagus, tidak apa-apa. Cuma saya maaf bisa mulai dari kerja apa tidak gitu loh ada acara jam 12 ini mulai dan saya 30 menit sebelumnya karena ini kan Victon ini saya sudah ada di lokasi. Intinya mudah-mudahan wawancara kita ini yang menurut saya sangat santai lah, sederhana seperti ini, orang bisa mengerti ya. Jangan sampai sampean itu menyalahkan sebelum tahu prakteknya gitu ya kan ya. Lebih baik siapapun tadi sudah dijelaskan, misal dia di Ketapang atau di Banyuates, tanya dulu di kecamatan sudah disediakan untuk perekaman, cuman untuk nyetak tetap dicapil. Iya, betul. Sampean bisa bawa sendiri, kan ada dokumennya itu ya. Bukan surat keterangan sementara. Cukup kakak tadi itu. Kalau kadang di kecamatan juga dibuatkan surat keterangan bahwa sudah perekaman, itu juga tidak apa-apa. Jadi tinggal ke pelayanan gitu. Tinggal nanti dibawa ke capil, ditunjukkan di sini, ya kita akan proses cetak. Siap. Ya. Jadi untuk teman-teman, khususnya untuk masyarakat lah, yang dimana dia belum paham, mudah-mudahan melihat siaran wawancara kita ini ya Kak Tuan. Dan untuk akte juga sudah ada, jangan sampai itu merasa ribet karena orang tuanya itu tidak ada surat nikah, sudah disediakan di sini. Solusinya. Atau anak sampean atau saudara sampean yang lahirnya itu di dukun ya. Karena gimana cara mendapatkan surat keterangan kelahiran ya? Di sini disediakan juga di Spiduk Capil ini. Minta itu ada di sini Tretan. Dan yang terakhir mungkin yang perlu saya informasikan karena ini hal baru, adalah bahwa produk dokumen kependudukan akte kelahiran dan KK serta surat pindah, 3 dokumen ini sudah saya tanda tangani secara elektronik. Oh iya, betul. Sudah saya tanda tangani secara elektronik. Apa manfaatnya ke masyarakat dengan tanda tangan elektronik ini adalah ketika dokumen ini dibutuhkan untuk kepentingan pelayanan publik yang lain, maka dokumen ini tidak perlu dilegalisir. Betul. Termasuk KTP itu tidak perlu dilegalisir. Jadi kecuali dokumen kependudukan yang masih ada tanda tangan manual. Yang lama. Lah ini takut berlomba-lomba memperbarui ini. Perlu diperbarui. Sehingga ini apa tujuannya? Ya mempermudah tadi itu. Masyarakat biar tidak bolak-balik lagi legalisir ke capil, enggak. Dengan tanda tangan elektronik ini masyarakat cukup memperbanyak fotokopi itu untuk kepentingan mana? Se-Indonesia cuma di Sabang. Se-Indonesia sudah diberlakukan. Jadi KTP elektronik, terus kemudian KK elektronik, akte kelahiran juga elektronik. Ini tanpa legalisir. Sudah tidak perlu legalisir. Tidak perlu legalisir lagi. Masuk ini. Ya. Coba ijazah seperti itu juga katanya. Punya sampean ini. Mungkin itu aja Pak Edi. Terima kasih atas informasinya dan edukasinya buat kami dan untuk masyarakat. Mudah-mudahan ini difahami ya Pak Edi. Intinya untuk masyarakat, ayolah kita jangan jadi orang yang tidak mengerti. Jadilah orang yang mengerti. Mempenter melarat, paling tidak orang yang mengerti gitu. Ya Pak Edi ya. Karena Pak Edi ini ada rapat paripurna katanya. Jadi 30 menit sebelumnya sudah harus sedangkan sini sudah 30 menit. 3 seperempat. Jadi saya sita waktunya. Itu penjelasan dari Bapak PLH kan? Iya, betul. Bahwa batasi sampai 100 itu karena untuk melawan pandemi di Kabupaten Sampang, mencegah terjadinya penyebaran. Dia tidak ada kerumunan gitu. Mungkin itu aja Pak Edi. Sekali lagi kami atas nama tim Generasi Peduli Negeri mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya untuk Pak Edi. Mudah-mudahan Pak Edi diberi kelancaran. Amin. Sama-sama. Saya juga begitu menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan informasi ini betul-betul bermanfaat pada masyarakat. Amin. Insyaallah. Proses pelayanan kami ini di sini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat. Gitu ya. Siap Pak Edi. Terima kasih. Saya mohon izin karena saya mau. Pak Edi boleh hari ini buru. Oke Pak Edi. Terima kasih.
Sudah itu aja ya tretan Pak Edi, soalnya buru-buru dia ada rapat paripurna. Ini kita perbaiki dulu Mas. Ruangannya diobrak-abrik ya.